orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai ibu anda nggak mau itu, mesti nggak mau itu, mesti nggak mau itu. Ya nggak mau ya nggak bakat, jadi sudah pasti nggak mau. Ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin Slamet, dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Jadi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan ya. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju 1 lemari yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya 1. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kita sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita, tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita.
Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik. Setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Aryo. Bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer. Homer kalau dulu arah. Dibeli sama dia. Dibeli terus setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wiridan Dzikrul Wal-Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul Wal-Filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes. Masa saya hafal Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Jika kalau mati berstatus man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu, tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik, hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita.
Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemakan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam namanya. Itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia ajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Ya tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Dari Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Kok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle gitu terus pikirannya.